Bab 100. Amin. Ayu menyahut singkat. Ia ingin melanjutkan obrolannya, hanya saja Davin keburu menghampiri dirinya. Sayang, ayo. Namamu sudah dipanggil, ajak Davin sambil mengulurkan tangannya. Membantu sang istri untuk bangun dari duduknya. Tante Riana, maaf ya, sekarang giliran saya, kata Ayu sopan. Iya silakan, Nak Ayu. Kami juga mau langsung pulang kok, timpal Bu Riana. Oh iya, Ri. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang, ya. Selama aku mampu, aku pasti bantuin kok, lanjut Ayu sebelum berbalik. Gegas ia pun berjalan menuju ruangan pemeriksaan bersama Davin. Halo, Bu Ayu, Pak Davin. Bagaimana liburannya? Lancar. Sapa dokter begitu hangat. Ayu memang sudah langganan periksa di sana hingga dokter kandungan itu sudah lumayan mengenalnya. Alhamdulillah lancar, Dok, jawab Davin antusias. Pasti lancar dong. Kelihatan kok dari pancaran muka keduanya yang semakin berseri, kelakar dokter tersebut. Ayo langsung saja, kita periksa janinnya. Ikut kecapean kah atau justru menikmatinya? Dokter tersebut masih melanjutkan kelakarnya. Dibantu Davin, Ayu menaiki ranjang lalu berbaring di atasnya. Bersiap untuk diperiksa dengan hati yang pasti selalu berbunga-bunga. Bak anak muda yang hendak bertemu dengan gebetannya. Oke. Baik. Sejauh ini semuanya terlihat baik-baik saja. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan tangan yang terus-menerus bergerak di atas perut Ayu, dokter berujar. Matanya terus fokus ke arah layar di mana janin tersebut terpampang. Sepertinya bukan hanya ayah ibunya saja yang menikmati liburan, tapi juga bayinya. Semuanya normal dan baik-baik saja, tukas dokter setelah selesai melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Dok. Balas Ayu dengan senyum merekah. Tangannya selalu refleks mengusap perutnya sendiri. Di mana gerakan-gerakan halus dari sang jabang bayi mulai bisa dirasakan. Kembali kasih. Bu Ayu bisa kembali lagi sebulan ke depan, ya. Jangan lupa vitaminnya dikonsumsi setiap hari, pesan sang dokter. 53. Ayu pun mengangguk mengerti. Ia dan Davin bergegas pamit dan keluar dari ruangan itu. Ayu menatap ke arah kursi tunggu tadi di mana Riri berada. Tapi kini sudah tak ada. Dia sudah dibawa pulang oleh ibu mertuanya. Mas, hidup Riri benar-benar memprihatinkan. Sekarang kan semua urusan kita sudah selesai. Apa tawaran kerjasama dari keluarga mertuanya Riri sudah bisa diperhitungkan? Tanya Ayu saat mereka sudah dalam perjalanan pulang. Maksudku gini loh, Mas. Kalau kita membantu materi secara langsung pada Riri, takutnya itu menyinggung perasaan keluarga suaminya. Tapi kalau membantu lewat perjanjian kerjasama, usaha keluarga suami Riri pasti bangkit lagi, pasti hidup Riri pun ikut terjamin, lanjut Ayu menjabarkan maksudnya. Davin yang sedang menyetir, melirik sekilas pada sang istri. Aku ngerti kok, sayang. Agenda jalinan kerjasama dengan keluarga suami Riri sudah ada dalam daftar yang akan dirapatkan bersama para petinggi perusahaan lainnya. Kalaupun benar-benar akan diadakan kerjasama, palingan hanya percobaan saja. Gak akan tiba-tiba tanda tangan kontrak untuk sekian tahun, beber Davin detail. Syukurlah kalau memang sudah ada agendanya. Semoga petinggi perusahaan yang lain setuju ya. Kalau bukan kita yang membantu dan meringankan beban sesama keluarga, siapa lagi?
Bukankah sebelum membantu orang lain, keluarga dulu yang harus diutamakan? Timpal Ayu merasa lega. Lah berharap, semoga saja kerjasama yang mungkin akan terjalin nanti, benar-benar bisa mengubah hidup Riri menjadi lebih baik. Di rumahnya, Bu Riana baru saja menghempaskan tubuhnya di atas sofa panjang. Duh, capek juga ternyata. Mana panas, keluh Bu Riana sembari menghidupkan AC dan mengatur suhunya. Ri, tolong bikinin Mama minuman dingin, ya. Lanjut Bu Riana pada Riri yang baru saja akan menselonjorkan kedua kakinya di atas karpet. Sambil menghela napas dalam, ia pun kembali berdiri lalu berjalan dengan lesu menuju belakang. Menuang sirup rasa jeruk lalu menambahkan air es secukupnya. Setelahnya ia lekas kembali menghampiri ibu mertuanya. Ini, Ma. Riri mengulurkan gelas itu pada Bu Riana. Ah, segarnya. Lirih Bu Riana begitu minuman dingin nan segar itu mengaliri kerongkongannya. Ma, Riri mau bicara, kata Riri dengan wajah serius. Katakan saja. Ada apa? Tanya Bu Riana dengan datar. Mama dengar sendiri kan apa kata dokter tadi. Keadaan Riri dan bayi ini gak sehat. Gak normal seperti ibu hamil dan bayi sehat pada umumnya. Karena sebab itu, Riri memutuskan untuk pulang saja ke rumah ibu. Riri ingin istirahat agar bayi ini bisa tumbuh normal, ungkap Riri memberanikan diri. Bu Riana yang semula sedang menyender dengan santai, sontak memajukan badannya. Kenapa lagi, Ri? Kamu mau USG sudah dituruti. Sekarang kenapa tetap mau pulang? Kamu gak mikirin nasib bayi ini ke depannya. Justru karena Riri mikirin nasib bayi ini. Riri ingin bayi ini tumbuh normal. Mumpung masih ada waktu. Sementara kalau di sini, waktu istirahat Riri sangat sedikit. Riri juga kelelahan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, timpal Riri. Kalau Mama pikir sih, wajar bobot bayimu masih kecil toh usia kandungan kamu juga belum ada 7 bulan. Itu mah akal-akalan dokternya aja. Nanti juga gede sendiri, balas Bu Riana dengan bibir mencebik. 54. Astaga, Ma. Dokter itu dokter kandungan terbaik. Mana mungkin bicara sembarangan dan mengada-ada. Dia pasti mengatakan semuanya dengan ilmu, balas Riri tak terima dengan tuduhan itu. Ya sudah gini saja. Sekarang, Mama juga akan bantuin kamu ngerjain pekerjaan rumah. Kita bagi dua, ya. Jangan terus-terusan bilang mau pulang. Nanti apa kata keluargamu? Disangkanya keluarga Romi gak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Itu sama saja kamu menjatuhkan nama baik keluarga suamimu sendiri. Keluarga ayah dari bayimu. Apa gak malu? Tukas Bu Riana menakut-nakuti Riri. Lagian, Mama yakin, saudara tirimu itu pasti iba mendengar penuturan Mama tadi. Dia pasti membantumu. Dia pasti meminta suaminya itu menerima tawaran kerjasama dengan usaha keluarga kita. Kalau itu terjadi, ekonomi kita kembali membaik dan Mama bisa bayar pembantu lagi. Sabar, ya. Gak lama lagi ini. Kamu terus saja bujuk saudara tirimu itu, lanjut Bu Riana begitu percaya diri. Kalau suaminya Ayu tetap gak mau. Tanya Riri. Pasti mau. Tunggu saja beberapa hari ke depan, jawab Bu Riana. Tapi selama belum ada pembantu, Mama janji ya, bantuin aku mengerjakan pekerjaan rumah. Aku gak mau kecapean lagi.
Kasihan bayiku yang kena dampaknya, pinta Riri tegas. Iya. Bu Riana menyahut singkat. Meski dalam hatinya merasa berat dan terpaksa. Namun untuk sementara, biarlah dia mengalah terlebih dahulu. Sudah sampai, Mbak. Tukas sopir Grab pada penumpangnya yang ketiduran di belakang. Alicia yang masih merasakan sedikit pusing dan lemas, mengedarkan pandangannya keluar kaca jendela mobil. Benar saja, ia sudah sampai di tempat yang dituju. Gegas ia pun turun lalu berjalan menuju teras. Memijit bel pintu di hadapannya sampai pintu itu terbuka. Alicia, pulang juga kamu akhirnya. Ujar Alia, ibunya Alicia. Dari mana saja kamu? Berhari-hari gak pulang dan gak ngabarin, lanjut sang ibu tanpa melihat kondisi sang putri yang jalannya kepayahan. Bukan urusan ibu. Jawab Alicia ketus. Ia pun lekas melangkah menuju kamarnya lalu mengunci diri di dalam. Sana. Alicia, hei. Ibu sedang bicara. Main nyelonong aja. Gak ada sopan-sopannya sama sekali, bentak sang ibu sembari menggedor pintu kamar sang putri. Alicia memilih langsung merebahkan badannya di atas pembaringan. Ia pun memilih menutup kedua kupingnya dengan bantal agar suara sang ibu tak terdengar lagi. Ada apa sih, jam segini teriak-teriak? Gak malu didengar tetangga? Tegur sang suami pada Alia. Itu, anakmu. Gak ada sopan-sopannya sama sekali. Datareng datang langsung mengunci diri di kamar. Ditanya malah jawabnya ketus, ungkap sang istri. Itu kan anakmu juga. Hasil didikan darimu. Mencerminkan kalau kamu gak becus jadi istri sekaligus ibu, timpal Arya, sang suami. Kamu nyalahin aku, Mas. Kamu lupa, selama aku mengandung, aku sudah diselingkuhi dan disakiti olehmu. Lalu, kamu ingin aku membesarkan anak itu dengan baik. Kamu waras, Mas. Bahkan sampai sekarang, kamu masih saja suka bermain gila dengan perempuan lain, balas sang istri. 55. Mendengar pertengkaran kedua orang tuanya, Alicia semakin merapatkan bantal itu ke telinganya. Sejak kecil, suara-suara itu sudah tak asing untuknya. Ia juga merasa heran, kenapa kedua orang tuanya tidak bercerai saja jika setiap hari hanya diisi dengan pertengkaran. Itulah sebabnya Alicia menjadi anak yang tak betah di rumah. Ia selalu mencari kenyamanan di luar rumah. Jika ada yang mengatakan bahwa rumah adalah tempat pulang ternyaman, tapi tidak untuk Alicia. Justru rumah adalah tempat di mana banyak trauma yang ditimbulkan dan dirasakan. Kenapa penderitaanku sekomplit ini, Tuhan? Aku masih memiliki kedua orang tua tapi kehilangan figurnya. Aku bergonta-ganti laki-laki hanya demi mencari figur seorang ayah, tapi justru aku selalu dimanfaatkan. Aku hanya didatangi jika aku sedang diinginkan saja. Sebatas dijadikan pelampiasan dan tempat menyalurkan kepuasan. Tapi soal cinta, aku sama sekali belum menemukannya. Ah tidak. Aku sempat menemukannya hanya saja aku menyia-nyiakannya, batin Alicia bermonolog panjang lebar. Lagian kamu jam segini baru pulang, kemana saja? Mana ada kantor yang masih buka sampai jam segini? Bu Alia berkata sengit. Menatap suaminya itu penuh kecurigaan. Aku abis kerja, capek. Datang-datang langsung diajak berantem dan berdebat. Malah dicurigai pula, timpal Pak Arya tak kalah sengit.
bukan dicurigai. Tapi berkaca dari pengalaman, balas Bu Alia lagi. Ark sudahlah. Lelah aku seumur hidup dicurigai mulu, keluh Pak Arya kesal. Kalau gak mau dicurigai, jangan berkhianat. Jangan menghancurkan kepercayaan orang lain, timpal Bu Alia cepat. Tak tahan lagi mendengar pertengkaran kedua orang tuanya tepat di depan pintu kamarnya, Alicia gegas bangun dari tempat tidur. Ia berjalan kasar lalu menghampiri kedua orang tuanya. Stop. Apa ayah sama ibu gak capek seumur-umur hidup berumah tangga ribut melulu? Kenapa kalian gak cerai aja sih sekalian? Sentak Alicia dengan suara tinggi. Alicia sungguh pusing dengan ujian hidup yang menimpa dirinya kini. Pulang ke rumah berharap mendapat ketenangan walau sedikit saja. Atau mungkin mendapat dukungan tentang penyakit yang dialaminya kini. Nyatanya, ia malah menambah rasa pusingnya. Tahu gini, Alicia gak pulang-pulang sekalian. Lanjut Alicia sembari melemparkan tatapan tajam pada kedua orang tuanya secara bergantian. Setelah mengatakan semua itu, Alicia berjalan kasar menuju luar rumah. Berjalan di bawah langit yang gelap dengan langkah kaki tanpa arah dan tujuan. Aku benar-benar tak memiliki tempat sandaran. Tak ada seorang pun yang peduli padaku. Apa aku setidak penting itu untuk orang-orang di sekitarku? Hingga tak ada satu orang pun yang menanyakan apa aku baik-baik saja, gumam Alicia dengan air mata mulai mengalir. Sepertinya, andai aku mati pun, gak akan ada orang yang peduli, lanjut Alicia dengan pikiran yang terasa buntu. Keluarga utuh tapi lebih berantakan dari broken home, tertimpa penyakit infeksi menular seksual, dihujat seluruh netizen gara-gara video yang viral membuatnya nyaris kehilangan akal. Setelah puluhan menit ia berjalan menyusuri jalanan, kini ia berdiri tepat di atas jembatan yang di bawahnya mengalir sungai yang teramat deras. Menatap ke bawah sana dengan tatapan nanar. 56. Andai aku mati, pasti semua masalah yang aku hadapi selesai sudah, gumamnya dengan pikiran gelap. Tak tahu harus apa dan bagaimana. Yang ia tahu cuma satu, kini, hidupnya benar-benar terpuruk dan sedang ada di fase serendah-rendahnya. Hingga tak ada gambaran kebahagiaan yang muncul di pelupuk matanya meski samar. Semuanya gelap, suram dan menyedihkan. 57. Langit malam yang semula sudah mendung, semakin pekat dengan awan hitam menebal. Angin malam pun berhembus kian kencang menyapu kulit putih bersih Alicia yang masih berdiri di bahu jembatan. Menerbangkan rambut-rambut wanita itu yang mulai memanjang. Hanya mengenakan kaos lengan pendek dengan celana jeans panjang, membuat badannya terasa merinding dengan bulu kuduk yang mulai berdiri. Ia kedinginan. Tapi ia tak peduli, memilih untuk tak merasakannya. Kekacauan pikiran dan galaunya hati menyamarkan rasa apapun yang menimpanya kini. Satu sisi hatinya, mengajaknya untuk berpikir logis agar tak mengambil jalan pintas. Sementara sisi hatinya yang lain, tetap membenarkan untuk mengakhiri semuanya agar tak ada lagi beban dan kesaktian yang dirasakan. Tik tik tik. Tiba-tiba saja tetesan air mulai turun dari langit. Kecil, namun tak berselang lama semakin deras. Hujan turun dengan begitu lebat. Menambah kesengsaraan yang dilanda Alicia. Sembari berpegangan pada pagar jembatan, ia menatap air di bawah sana yang semakin deras dan berwarna mulai kecoklatan. Riaknya pun nampak bergulung-gulung hingga sesekali menabrak batu di sekitarnya. Andai aku lompat ke sana, badanku pun pasti akan menghantam bebatuan itu. Terombang-ambing di dalam air dan menabrak apa saja.
Ketakutan demi ketakutan mulai ia rasakan. Hingga ia menunda-nunda niatnya untuk segera melompat. Tubuh yang basah kuyup, badan yang semakin menggigil, dan kondisi kesehatan yang belum sepenuhnya membaik, membuat Alicia kembali merasakan denyutan hebat di kepalanya. Pandangan matanya pun semakin kabur. Sebelah tangan Alicia semakin mengeratkan pegangannya pada pagar jembatan. Sementara satu tangannya yang lain memijit kepala yang semakin terasa sakit bak ditusuk-tusuk. Tak tahan lagi dengan kondisi demikian, tubuhnya tiba-tiba terkulai lemas dengan pandangan gelap. Ia tak sadarkah diri. Tergeletak di tepi jalan dengan tubuh tersiram air hujan terus-terusan.